Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat anak-anak. Dan juga sudah bangun pagi, mandi pagi, sarapan, lalu bersiap-siap mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya anak-anak di rumah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 1 ya. Masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, pembelajaran yang ke-6 ini yaitu pembelajaran terakhir dari subtema 1. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu informasi dari gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang kedua selalu bersyukur, dan ketiga soal cerita tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, informasi dari gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu dapat bergerak. Ada yang tujuannya untuk memperoleh makanan seperti hewan. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya bisa bergerak ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini seorang guru sedang menjelaskan pelajaran matematika. Anak-anak perhatikan di sini bermacam ragam ekspresi anak-anaknya ya, anak muridnya. Ada yang sedang memperhatikan, ada yang menulis, dan Pak gurunya sedang menjelaskan. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita bisa menceritakan makhluk hidup tersebut berdasarkan gambar ini ya. Nah, dan ini kamu perhatikan di sini ada burung. Nah, burung itu juga termasuk makhluk hidup yang bisa bergerak ya. Nah, macam-macam juga tujuan mereka, ada yang untuk memperoleh makanan seperti hewan, dan manusia itu bergerak dengan macam-macam tujuan. Ada yang bekerja, ada yang makan, berjalan, dan sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang pelajaran PPKN dengan materinya selalu bersyukur. Nah, apakah anak-anak sudah bersyukur pada setiap harinya? Nah, tentu ya, apapun yang kita dapatkan perlu kita atau patut kita syukuri. Baik itu tentang kesenangan, kesusahan, nah itu perlu kita atau patut kita syukuri. Hal yang dapat kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah 1. Menghargai dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu merawat dan menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan atau tempat tinggal bagi makhluk hidup. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan bangsa. Nah, itu yang perlu patut kita syukuri. Apapun yang ada di sekitar kita seperti hewan, tanaman, perlu kita jaga. Tanaman di sekitar rumahmu, di halaman rumahmu, kamu siram, dipupuk. Ranting dan daun-daun yang sudah mati perlu kamu pangkas ya, supaya tumbuhannya menjadi rapi dan kelihatan indah. Sedangkan hewan yang kita pelihara wajib kita beri makan, dimandiin. Nah, itulah tanda kita menyayangi dan merawat makhluk ciptaan Tuhan ya. Nah, kita juga tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang teman kita, baik itu suku dan agamanya ya. Nah, sekarang pelajaran matematika dengan materinya soal cerita tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Di sini kita lihat ceritanya ya.
Ayo kita baca sama-sama. Pak Johan memiliki 2 kebun mangga. Kebun pertama menghasilkan 2.356 mangga. Lalu kebun kedua menghasilkan 3.231 mangga. Jadi berapa total panen mangga Pak Johan? Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya ya. 2.356. Nah, kamu letakkan di sini 2.000 tambah 300 tambah 50 tambah 6. 3.231 sama dengan 3.000 tambah 2.000 tambah 30 tambah 1. Jadi kita tambahkan dari atas tuh ya. Nah, 6 tambah 1 sama dengan 7. 50 tambah 30 sama dengan 80. 300 tambah 200 sama dengan 500. 2000 ditambah 3000 sama dengan 5000. 5000 ditambah 500 tambah 80 tambah 7 sama dengan, nah kita hitung totalnya ini ya. Jadi 5587. Jadi jumlah total panen mangga Pak Johan ada 5587 buah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang di sini ada 3 soal yang Bu Guru berikan. Nomor 1, anak-anak ceritakan gambar ini ya. Nah, apa yang ada dalam gambar ini ceritakan dengan bahasa sederhana anak-anak ya. Kalimat sederhana dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, sebutkan contoh pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila. Sebutkan contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contoh pengamalan sila pertama tersebut? Lalu yang kedua, selesaikanlah soal berikut ini. Nah, 2321, 3352. Nah, anak-anak buat seperti contoh ini ya. Nah, jangan lupa anak-anak beri nama lengkapnya lalu kirimkan lewat Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.